Puji Tuhan, haleluya. Kita jumpa dalam acara Mental Maju. Apa itu? Menjelang Natal, Mesias Allah, Juru Selamat. Kita harus terus maju, sekalipun tahun 2020 pandemi Corona masih membelenggu. Hari ini kita akan membahas tentang Bapa yang kekal. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Oleh karena itu, kita dasari pembahasan kita dari kebenaran Alkitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kawan sehati dalam Tuhan, karakter berikut yang perlu kita renungkan, kita pikirkan, kita cermati di sini adalah Mesias adalah Bapa yang kekal. Bila diperhatikan oleh para penafsir sepakat bahwa teks ini berbicara mengenai Mesias yang akan lahir. Artinya ini menunjuk kepada seseorang anak manusia. Tetapi kenapa disebut sebagai Bapa yang kekal? Coba perhatikan di dalam ayat 5a disebut seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah lahir untuk diberikan untuk kita. Tapi mengapa ini seorang anak yang akan lahir, seorang putra yang diberikan, tetapi disebut sebagai Bapa? Seperti ada kontradiksi, ini seorang anak tapi disebut sebagai Bapa. Apakah ini kontradiksi? Mari kita coba perhatikan apa yang dimaksudkan dengan Bapa yang kekal. Ada dua pengertian. Yang pertama, ini menunjuk kepada identitas seorang Bapa yang kekal. Artinya ini Bapa pemilik kekekalan. Ini menunjukkan bahwa Mesias yang akan lahir itu sebenarnya memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa, yaitu Allah pencipta bumi langit dan segala isinya, Allah yang kekal. Jadi ini menunjuk bahwa anak yang lahir, Mesias yang lahir itu memiliki hakikat yang sama sebagai Allah yang adalah pemilik kekekalan. Kedua, ini menunjuk bahwa Mesias sekalipun dia baru lahir atau akan lahir dalam konteks ini, tapi eksistensi atau keberadaannya adalah kekal. Dia sudah berada jauh sebelum dilahirkan di dunia. Dia sudah ada jauh sebelum Bapak Abraham, jauh sebelum dunia dijadikan, dia jauh sebelum itu dia sudah ada, karena dia adalah pemilik kekekalan. Kenyataan ini yang membuat Yehuda diberi harapan yang begitu kuat sekalipun dia akan dibuang. 70 tahun menjadi bangsa yang terbuang ini cukup lama. Tapi dalam perspektif Allah yang kekal itu tidak. Dengan mudah dan tidak lama tentunya waktu Tuhan pasti akan membebaskan umatnya dari pembuangan tersebut. Namun harus diakui bahwa teks ini juga secara utuh, secara penuh hanya di dalam diri Mesias yang bisa memenuhinya. Kenapa? Karena sekalipun dia dilahirkan di saat Natal di Bethlehem, dia sudah ada jauh sebelumnya. Kalau ada yang awal, dia jauh lebih awal. Kalau ada yang akhir, dia jauh lebih akhir.
Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena ruang dan waktu ada awal dan ada akhirnya. Mesias adalah yang awal dari yang awal dan yang akhir dari yang akhir. Dia kekal, dia pemilik kekekalan. Sahabat sejati dalam Tuhan, bayi Natal itu apakah ada titik awalnya? Apakah dia dimulai pada saat ada di kandungan, pada saat dilahirkan? Dia sudah ada jauh sebelum di kandungan. Dia sudah ada jauh sebelum Abraham. Dia sudah ada jauh sebelum dunia dijadikan. Dia kekal adanya. Dia pemilik kekekalan. Perhatikan pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8:58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi." Nah, Abraham jadi artinya Abraham dijadikan. "Aku telah ada," dia berada dari sendirinya. Sebelum Abraham dijadikan, aku sudah ada dari dirinya sendiri. Lihat juga Wahyu 1 ayat 7. "Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin." Ayat 8. "Aku adalah Alfa dan Omega." Ini huruf awal Yunani dan huruf akhir Yunani. Firman Tuhan. "Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa." Yesus memang disalib dan mati, tetapi dia hidup selama-lamanya karena dia adalah Alfa dan Omega. Yang ada, sudah ada, akan ada, dan tidak pernah tidak ada. Dia kekal. Apa artinya bagi kita kalau Yesus Mesias itu kekal adanya? Artinya dia tahu saat kita bakal anak, saat kita dewasa, saat kita dipanggil Tuhan, dia tahu. Garis kehidupan kita panjang atau pendek, lekak-lekuk kehidupan kita naik turun, dia tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Itu sebabnya dia bisa menjadi pemimpin yang handal di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dia dapat menjadi penasehat yang pasti tepat nasihatnya. Kala kehidupan kita teramat sangat membingungkan, dia dapat menjadi pemelihara yang ampuh dikala kita dikerubuti musuh. Kita harus memiliki mental yang maju, jangan melempem apalagi tidak bergerak dan akhirnya mandek. Yesus Mesias, dia adalah Bapa pemilik kekekalan. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan seluruh hidupmu, baik masa lalu, masa kini, masa depanmu kepada Sang Empunya kekekalan, Yesus Mesias. Maka hidup kamu akan hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Luar biasa, Tuhan memberkati. Selamat menyambut Natal dengan Tuhan Sang Kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau pemilik kekekalan. Artinya Engkau tahu persis siapa kami. Engkau tahu di mana kami, pergumulan kami, bahkan Engkau tahu jalan-jalan kehidupan kami. Entah naik, entah turun, lika-liku kehidupan kami, gelap, terang, nyaman, Engkau tahu. Itu sebabnya kami berlindung di bawah kepak sayap-Mu yang kuat dan yang kekal. Dan biarlah kenyamanan hidup kami menjadi nyata. Kiranya Natal kami sungguh hikmat, nikmat, dan penuh berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.